Sebelum kita mulai, terlebih dahulu saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah pembacaan doa, yang ketiga pembacaan tata tertib, kemudian yang keempat pemaparan materi oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan praktek e-bookpot, dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kemudian sesi yang kelima adalah penutup. Baiklah, kita menuju acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara webinar hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, selanjutnya yaitu pembacaan doa. Baik, Bapak dan Ibu, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup? Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan tata tertib. Berikut tata tertib yang harus dipatuhi oleh para peserta webinar Sharing Pajak Emenko. Yang pertama, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung. Kemudian yang kedua, ketika webinar berlangsung, peserta dapat bertanya kepada narasumber dengan memanfaatkan kotak chat box Zoom dengan format nama, _asal daerah, _instansi, _pertanyaan. Kemudian yang ketiga, moderator memiliki hak penuh untuk mengatur kelas webinar. Yang keempat, materi webinar dapat diakses pada WhatsApp Group. Kemudian yang kelima, daftar kehadiran peserta akan diakses pada link yang akan dikirim pada chat box Zoom di akhir acara. Kemudian yang keenam, bagi yang mengajukan sertifikat akan kami kirim paling lambat H+7 pelaksanaan webinar melalui email. Baik, webinar hari ini merupakan webinar ke-6 yang diselenggarakan oleh Sharing Pajak Emenko yang diorganize oleh Tax House Mitranata. Tema kali ini adalah potensi kesalahan dalam pelaporan e-bookpot dan solusinya. Baik, pemateri hari ini adalah Bapak Gunawan Wibisono. Beliau merupakan pensiunan pajak. Baik, kita masuk ke acara yang keempat, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Gunawan Wibisono. Kemudian nanti dilanjutkan dengan praktek e-bookpot dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, kepada Pak Gunawan, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Terima kasih Bu Febri, selaku tuan rumah dan moderator. Bapak Ibu sekalian, selamat datang dan terima kasih telah berkumpul dalam kelas webinar hari ini. Kebetulan saya yang ditunjuk untuk memberikan arahan maupun tuntunan dalam rangka pelatihan e-bukti potong elektronik ini. Bapak Ibu sekalian, karena hal ini adalah ketentuan baru maupun baru, kesalahan atau ketidaksempurnaan aplikasi e-bookpot ini yang paling tahu adalah si programmer sendiri maupun dari kantor pusat. Jadi pembicara-pembicara lainnya ini yang bukan dari instansi terkait, instansi yang saya sebutkan tadi, hanya mencoba memperjelas apa yang ada. Sehingga seperti saya bilang juga, saya pun belum tentu benar karena ini sama-sama kita ketahui adalah ketentuan baru yang baru muncul di Agustus atau secara umum di Agustus, walaupun sebelumnya ada KPP khusus yang ditunjuk sebagai piloting untuk langsung menggunakan e-bookpot ini. E-bookpot itu adalah nantinya selama webinar ini saya selalu menggunakan istilah e-bookpot yang maksudnya bukti potong elektronik. Nah, bukti potong elektronik ini menurut saya
itu adalah sebagai sarana mempermudah atau mempercepat para pemotong pajak untuk membuat dokumen bukti potong dan mempercepat pengerjaannya, sehingga wajib pajak yang dipotong atau penerima bukti potong juga secara cepat dapat menerima. Dan bagi Fiskus sendiri itu adalah sarana untuk memantau dan meneliti apakah bukti potong ini sudah dibuat, dan sarana untuk menjaring wajib pajak baru. Itulah kenapa dalam e-Bupot tersebut sangat disarankan, saya bilang sangat disarankan atau diwajibkan, namun kalau saya diwajibkan dalam Per 04 itu tidak ada sanksi. Sebetulnya kalau wajib itu harus disertai sanksi, tapi sanksinya nggak ada. Hanya kewajiban harus mengisi NPWP dan NIK. Tidak seperti halnya dalam faktur pajak. Faktur pajak itu wajib dan dikenai sanksi. Tapi dalam bukti potong tidak ada sanksi apapun. Sehingga seolah-olah kita penuhi itu bagus, nggak kita penuhi tidak bagus, namun tidak dikenakan sanksi apapun karena memang tidak diatur sanksinya. Lain halnya kalau e-Bupot ya, lain halnya kalau salah, mohon maaf, kalau dalam faktur begitu kita menerbitkan faktur yang tidak lengkap, itu akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% dari DPP. Kalau e-Bupot nggak ada. Karena dalam Undang-Undang PPH sendiri, bahwa pemotong yang tidak dapat menerima atau yang wajib pajak yang dipotong, itu tidak menunjukkan NPWP dan NIK, itu sanksinya sudah ada oleh undang-undang. Kalau nggak mau menunjukkan NPWP dan NIK, akan dikenakan pemajakan atau pemotongan 2 kali lipat, sehingga kenaikan tarif 100%. Yang tadinya 2% menjadi 4%. Itu sanksi yang diatur di Undang-Undang PPH. Sehingga dengan demikian, kalaupun misalnya wajib pajak yang kita potong itu misalnya mempunyai nomor NPWP, namun mereka tidak mau menunjukkan, mereka sudah terima konsekuensinya untuk membayar pajak, membayar pemotongan pajak yang lebih tinggi. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, e-Bupot ini wajib kita isi, dan itu juga aplikasinya itu secara online, bukan manual. Kalau manual, kalau salah tinggal kita hapus, kita tipex atau ketik langsung. Kalau ini memang bisa dihapus, namun penghapusan itu penghapusan e-Bupot yang salah dibuat, itu nomor urutnya seolah-olah dipergunakan. Nah, kalau salah dibuat tapi sudah dilaporkan, harus dibetulkan bukti potongnya dan dibetulkan SPT-nya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ulangi lagi. Jadi e-Bupot ini ada kewajiban e-Bupot itu, pertama itu bagi pemotong pajak yang sudah PKP. Modal e-Bupot ini adalah pemotong pajak yang sudah memiliki sertifikat elektronik. Pertama yang wajib adalah pemotong pajak yang sudah PKP. Oh ya, Bapak Ibu sekalian,
saya ingatkan kembali bahwa pemotong pajak itu nggak usah pusing-pusing, sepanjang wajib pajak orang pribadi nggak usah dipikirin. Tidak ada kewajiban pemotongan 20 PPh pasal 23 sepanjang tidak ditunjuk. Sampai hari ini saya belum pernah melihat bahwa orang pribadi ditunjuk sebagai pemotong pajak, walaupun ketentuannya ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa pertama kali ditunjuk adalah pemotong pajak yaitu BP Badan yang sudah punya, yang PKP artinya sudah punya sertifikat elektronik. Kemudian yang kedua, yang memenuhi walaupun tidak PKP harus membuat bukti potong dengan syarat tertentu, sehingga para pemotong pajak tersebut walaupun tidak PKP, mau tidak mau, suka tidak suka, kalau belum silahkan mulai sekarang, kalau sudah ya nggak apa-apa, harus meminta sertifikat elektronik ke kantor pajak di mana mereka terdaftar. Karena tanpa sertifikat elektronik tidak bisa membuat bukti potong. Bisa sih membuat bukti potong, tapi tidak bisa melaporkan, sehingga sama saja percuma. Karena bukti potong yang disediakan di laman DJP itu ada dua fungsi, yaitu membuat bukti potong sekaligus membuat SPT-nya dan sekaligus mengirimkannya. Nah, untuk mengirimkannya itu diperlukan sertifikat elektronik. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian yang kedua, tadi saya nggak pakai pertama kedua ya, ujuk-ujuk kedua. Anggap aja yang saya ngomong tadi yang pertama. Yang kedua adalah begini. Karena dalam e-Bupot ini sangat diperlukan atau diminta sumber tagihannya. Sumber tagihannya, karena itu harus diisikan dalam bukti potong, yaitu tagihannya bisa berupa faktur pajak, bisa berupa invoice atau nota pembelian, atau bisa berupa kwitansi atau bukti pembayaran, atau berupa surat perjanjian, dan sebagainya. Kenapa dan sebagainya saya tidak hafal, nanti kita dijelaskan oleh Bu Febri tadi, nanti ada ketentuannya yang tinggal pilih, tidak usah dihafalin, nanti waktu membuat bukti potong tinggal pilih, mungkin ada sekitar 6 atau 7 gitu ya. Nah itu harus dibuatkan sehingga mulai hari ini dan ke depan atau kalau sebelumnya ya, semua tagihan-tagihan jasa ya, tagihan jasa yang kita terima itu mohon kepada lawan transaksi untuk dibuatkan faktur pajak kalau lawan transaksi PKP, atau dibuatkan invoice secara resmi karena itu dibutuhkan untuk mengisi data di kolom bukti potong. Yang ketiga yang perlu diketahui adalah saat terhutangnya PPh 23. Oh ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum lanjut, saya jelaskan bahwa PPh 23 ini adalah pemotongan atas transaksi jasa, bunga, dividen. Oh, dividen enggak ya? Iya, Pak. Dividen untuk badan, kalau orang pribadi PPh final, hadiah atau penghargaan, dan jasa lain. Sehingga kalau transaksi atas barang bukan objek pemotongan PPh pasal 23.
objek pemotongan pasal 23 untuk transaksi barang itu adalah apabila pemotong pajaknya dari pemerintah atau uangnya berasal dari APBN dan APBD. Itu dilakukan pemotongan baik barang maupun jasa. Kemudian juga ini saya jelaskan lebih lanjut, tadi saya potong tadi, bahwa terutangnya PBH 23 itu sangat berkaitan. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah paham ya, tapi lebih ada baiknya saya jelaskan lagi bahwa saat terutangnya PBH itu karena di sini nanti akan kelihatan jumlah tanggal tagihan dan tanggal pemotongan. Tanggal tagihan atau tanggal invoice atau tanggal faktur pajak itu kita entry di IBUPOT. Misalnya tanggal tagihannya Oktober, IBUPOT-nya September itu nggak mungkin. Jadi itu ada kesalahan di situ. Makanya IBUPOT itu mencantumkan, mengolongkan atau mewajibkan mengisi tanggal invoice dan nomor invoice. Tanggal dan nomor saja. Jadi terutangnya PBH pasal 23 ini adalah saat dibayarkan jasa tersebut ke lawan transaksi. Jadi saat kita bayar ke lawan transaksi, saat itu pula kita motong PPh-nya. Ya, bukan saat terima invoice, bukan saat terima tagihan, bukan. Contoh, hari ini atau bulan ini kita terima tagihan. Kita bukukan, berarti dibukukan sebagai biaya yang masih dibayar atau biaya misalnya biaya repair and maintenance. Kemudian masih berupa utang. Itu belum muncul utang PBH pasal 23 belum muncul. Sehingga dalam pembukaannya juga belum muncul utang PBH pasal 23. Kemudian bulan depan baru dilakukan pembayaran. Artinya saya contohkan lagi. Tagihan diterima atau tertanggal Oktober dan belum kita bayar. Bulan Oktober belum terutang PBH pasal 23. Baru kita bayar ke lawan transaksi di November. Lah, saat terutangnya pemotongan pasal 23 itu di bulan November. Nah, saat itu pula kita laporkan di SPT masa November, bukan Oktober. Nah, yang kedua, setelah mengetahui masa pelaporannya, maka waktu membuat bukti potong itu ada pertanyaan, kapan seharusnya tanggal bukti potong itu kita isi? Tanggal bukti potong kita isi ada dua pilihan, yaitu benar-benar saat tanggal pemotongan atau akhir bulan pemotongan. Contoh, tadi tagihan di bulan Oktober, dilunasi di tanggal 11 November. Dilunasi di bulan 11 November. Sehingga terutang PBH 23 di masa November, bukti potongnya, pembuatan bukti potong diisi tanggal 11 November boleh, 30 November boleh. Nah, untuk mudahnya, sebaiknya atau disarankan akhir bulan pemotongan aja, karena nanti kalau setiap tanggal pemotongan kadang-kadang lupa. Kemarin dibayar kapan ya, tanggal berapa ya, gitu. Nah, cuman di sini di dalam, oh ya itu nanti aja, mohon maaf karena terkait dengan IBUPOT ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa
masa turut utangnya PB pasal 23 itu saat pembayaran. Dalam PP nomor 94 itu diatur bahwa PPh pasal 23 itu turut utangnya untuk jasa lain itu saat pembayaran atau saat jatuh tempo dalam perjanjian tertulis maupun tidak. Contoh, tagihan bulan ini, tapi di situ di invoice-nya ada perjanjian harus dilunasi 30 hari N30. Sehingga meskipun belum kita bayar ke lawan transaksi, setelah jatuh tempo itu kita harus motong dulu, bayar dulu ke negara. Kecuali tidak ada perjanjian, terus tidak ada perjanjian tertulis maupun tidak dicantumkan dalam invoice-nya, ya bisa saja tagihan bulan Agustus misalnya baru kita lunasi bulan ini bisa saja gitu. Lah untuk tagihan bunga itu pemotongannya saat disediakan untuk dibayarkan. Kalau untuk dividen itu saat sudah diumumkan pembayaran dividen dalam rapat luar biasa. Jadi lain-lain. Dulu sebelum PP 94 atau masih dipahami sebagian rekan-rekan kita atau masyarakat wajib pajak pada umumnya, masih dipahami sampai sekarang bahwa itu belum disadari sudah dihapus. Itu tergantung pembukuan yang dianut wajib pajak, apakah accrual atau cash basis. Jadi mana yang lebih dulu dicatat diakui sebagai biaya. Tetapi di PP 94 yang berlaku sampai dengan hari ini, hal itu sudah dirubah dan ditiadakan. Sehingga pilihannya hanya saat pembayaran. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian tadi saya menyinggung mengenai tanggal invoice yang harus kita cantumkan di e-Bupot. Nah, dalam aplikasi e-Bupot ini sendiri, tadi saya menyinggung bahwa tanggalnya bisa kita isi saat waktu manual, bisa kita isi saat pemotongan itu dilaksanakan maupun di akhir bulan pemotongan. Nah, apa itu namanya? Dalam e-Bupot ini, kalau kita membuat e-Bupot secara key-in itu maksudnya atau artinya ngetik satu persatu langsung di aplikasi, maka tanggal bukti potong itu tidak kita isi, tidak ada menu untuk mengisi tanggal bukti potong. Itu terisi by system otomatis. Namun kalau kita membuat bukti potong dengan cara impor, itu bukti potong bisa kita isi sendiri, tanggal berapapun semau kita bisa kita isi sendiri, Bu. Artinya bukan semau kita, tapi memang benar-benar sesuai ketentuan. Nah, di sini memang ada dua metode atau dua perbedaan yang seharusnya tidak ada. Mohon ini mungkin yang mendengar atau yang terkait di kantor pusat pajak sana bisa memperbaiki hal ini. Kemudian adanya ketentuan tadi sudah saya singgung bahwa yang dipotong itu tidak mau menunjukkan NPWP atau NIK. Tidak mau menunjukkan itu dalam artian memang tidak punya atau tidak mau. Lah NIK itu kebanyakan tidak mau karena hari gini semua masyarakat Indonesia yang sudah dewasa kelihatannya sudah punya KTP semua ya. Tapi belum tentu dalam transaksi kita itu mereka mau menunjukkan NIK-nya. Pertanyaannya,
apabila memang tidak mau, apakah bukti potong tidak bisa kita buat, padahal kewajiban memotong berjalan terus. Contoh, perusahaan mobil angkutannya mengalami masalah, misalnya banyak bocor, kemudian dia tambal ban di pinggir jalan. Prakteknya perusahaan tidak bisa memotong PPh 23 karena PPh 23 itu nggak tahu gimana kebijakannya. Kalau PPh 22 ada batas minimal, 23 tidak ada. Sehingga motong, sebagai contoh, motong 50 perak, padahal biaya kertas dan sebagainya lebih besar dari 50 perak. Nah, itu tidak mungkin kita minta NPWP maupun KTP di tukang tambal ban pinggir jalan. Nah, dalam hal demikian, kita harus memenuhi kewajiban pemotongan kita harus membuat bukti potong, kita harus melaporkan di SPT. Tapi bukti potong tidak bisa kita buat. Itu kalau menggunakan cara impor. Tapi kalau menggunakan cara key-in, meskipun secara umum tidak bisa dibuat, kalau kita jeli, tetap bisa kita akali, kita bisa dibuat, dan memang aplikasi menyediakan untuk pembuatan itu. Cuman hari ini tidak semua pembicara dalam webinar-webinar maupun pelatihan-pelatihan yang diadakan resmi oleh kantor pajak tidak semuanya mengutarakan hal ini. Contoh bagaimana itu nanti prakteknya akan diperagakan atau dituntun oleh Ibu Febrianti. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bukti potong ini sebenarnya banyak ya bukti potong itu. Bukti potong, semua pemotongan itu harus menerbitkan bukti potong, karena bukti potong itu bagi yang dipotong sebagai dokumen bahwa yang dipotong itu titip uang ke pemotong pajak untuk pembayaran pajak ke negara. Sehingga yang dipotong itu memerlukan bukti atau dokumen yang kita kenal dengan istilah bukti potong. Nah, bukti potong itu di samping PPh 23 ada bukti potong 21. Bukti potong 21 secara umum ada bukti potong untuk para gaji pegawai walaupun tidak gaji pegawai doang. Bukti potong adalah 21 adalah biasanya untuk para pegawai atau pengusaha jasa orang pribadi. Kemudian bukti potong PPh pasal 4 ayat 2, bukti potong final PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian bukti potong, PPh pasal 4 ayat 2 ini bermacam-macam ya. Karena PPh UMKM yang kita kenal dalam bahasa sehari-hari, PPh UMKM yang 0,5% itu, menurut ketentuan itu masuk dalam pengertian PPh pasal 4 ayat 2 final. Itu adalah bukti potongnya, bukan bukti potongnya berupa kode billing itu sendiri, NTPN-nya. Kalau yang lainnya bukti potong pakai formulir lain, bukti potong lain. PPh 22 bukti potongnya juga berupa bukti store itu sendiri. Kalau PPh 23 jelas bukti potongnya. Nah, ini saya juga singgung pada Bapak Ibu sekalian yang kebetulan dulu menangani bendaharawan atau Bapak Ibu sekalian sebagai bendaharawan, itu masih ada 1-2 bendaharawan itu memotong pasal 23
tapi tidak menerbitkan bukti potong, hanya saja mengasihkan bukti setor PPA 23 yang disetor berubah, misalnya bendaraan A membayar jasa ke si Suto, si Noyo, si Sontoloyo, sekian dibayar ke negara sekian, lah bukti pembayarannya di fotokopi diserahkan itu tidak benar. Yang benar memang bayarnya jadi satu, bukti potongnya lain-lain gitu. Jadi khusus untuk ini yang sudah elektronik hanya bukti potong untuk pasal 23. Mudah-mudahan kedepannya untuk yang lain-lainnya bisa secara elektronik, karena meskipun agak mahal itu apa? Tadinya tulis tangan maupun mesin ketik harus beli komputer. Kalau masih gaptek komputer harus kursus dulu. Kalau nggak mau kursus, minta tolong yang bisa komputer, itu kan. Namun karena memang zamannya itu memang memudahkan pekerjaan kita, sebagaimana dulu waktu kita jumlah angka pakai gunggung susun atau simpoa, sekarang pakai kalkulator atau komputer. Ya, perubahan zaman lah Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk bukti potong ini secara yuridis, secara ketentuan itu diatur di Peraturan Jenderal Pajak nomor 04 tahun 2017. Di situ diterangkan bahwa untuk bukti potong dan SPT-nya sebelum peraturan ini berlaku, artinya yang belum lapor atau melakukan pembetulan itu masih pakai ketentuan lama. SPT 23 yang lama itu ada 2, tapi semuanya diatur di Per 53, yaitu berupa SPT manual yang kita isi atau kita tulis tangan atau kita ketik, bukti potongnya kita tulis tangan atau kita ketik, kita laporkan di kantor pajak, kita tanda tangani basah. Itu satu. Yang kedua, SPT elektronik. SPT elektronik sendiri itu ada 2 cara melaporkannya, yaitu cara melaporkannya diantar sendiri ke kantor pajak dengan menandatangani basah SPT induknya, lampirannya dibawa dalam bentuk soft copy, berupa soft copy disimpan di flash disk atau di CD, nantinya akan diunduh di kantor pajak. Dengan berkembangnya zaman, orang nggak mau ke kantor pajak, CD tadi, elektronik tadi dikirimkan melalui e-filing, sehingga tidak perlu tanda tangan basah, tidak perlu datang ke kantor pajak, seolah-olah dikirimkan melalui email, seolah gitu, tapi bukan email. Nah, tanda tangan basah itu tadi diganti keabsahannya sertifikat elektronik, kok sertifikat elektronik, mohon maaf, bukan sertifikat elektronik ya, apa? Yang pertama itu DJB itu Evin atau kalau punya sertifikat elektronik itu, sertifikat digital atau elektronik ini apa itu sebagai pengganti tanda tangan basah. Itu sah, jadi tanda tangan basah. Ada kalanya, mohon maaf ini, ada kalanya KPP itu menghimbau kepada para wajib pajak bahwa lampiran-lampirannya itu harus ada tanda tangan basah. Padahal sudah jelas di petunjuk e-filingnya bahwa lampirannya
lampiran misalnya sebagai misal itu SPT tahunan. Itu yang dilaporkan hanya CSV beserta lampirannya berupa PDF. Lampirannya itu sepanjang belum ada di SPT itu sendiri, yaitu neraca, rugi laba, dan lainnya yang tidak ada di SPT. Walaupun neraca itu sudah kita pindahkan di SPT, yaitu berupa transkrip. Nah, neraca yang berbentuk PDF itu juga tidak perlu tanda tangan basah karena menjadi satu kesatuan. SPT itu sendiri sudah bersertifikat elektronik. Di dalam petunjuknya juga PDF itu bukan berupa scan, tapi memang di-convert. Di-convert itu di apa ya? Dibalik atau dikonversi itu. Kalau scan kan di-scan dari berupa seperti foto atau fotokopi gitu ya. Tapi itu misalnya cetakan Excel di-scan sama cetakan Excel disimpan dalam PDF lain. Kalau scanan itu filenya mesti lebih gede daripada konversi. Lah, kalau konversi nggak mungkin bisa tanda tangan basah. Kalau scanan memang ada, bisa tanda tangannya ikut terscan itu. Banyak juga penjelasan atau ketentuan mengenai tanda tangan elektronik itu apa. Itu pertama-tama muncul di PMK mengenai petunjuk pengisian SPT. Itu di situ disebutkan tanda tangan bisa berupa tanda tangan basah, bisa berupa tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik itu sertifikat elektronik itu. Yang kalau kita cetak berbeda. Sertifikat elektronik itu tidak harus berupa barcode. Jadi yang kebetulan kebijakan-kebijakan dari Menteri Keuangan maupun dari perpajakan sekarang tanda tangannya berupa barcode, bukan tanda tangan basah. Sertifikat itu merupakan pengenal atau pengganti tanda tangan. Secara umum bisa kita pahami seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk penjelasan dari saya mungkin nanti bertambah. Sementara itu tidak mengurangi rasa hormat saya ke Bu Febrianti. Apabila ada pertanyaan untuk yang saya jelaskan ini, silakan bisa diajukan sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Gunawan untuk pemaparan materinya. Ya, bagi peserta yang ingin bertanya, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya di chat book room dengan format nama, _asal daerah, _instansi, pertanyaan. Matiin dulu. Matiin dulu. Baik, kita lanjutkan ke sesi selanjutnya ya. Kita akan masuk ke sesi praktek penggunaan e-bookpot. Bapak Ibu sekalian, untuk kesempatan ini hanya bisa mau dibatasi pertanyaan saya dari penjelasan saya nanti mengenai teknik pembuatan e-book dipotong dan lainnya. Kita buka lagi sesi pertanyaan setelah pelatihan saudara teknis yang akan diperagakan oleh Bu Febrianti. Silakan, monggo, silakan. Baik, terima kasih Pak Gunawan. Jadi
Saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat bukti potong melalui key-in atau manual atau langsung dari sistem e-bookpot-nya. Baik, pertama-tama kita harus login dulu ke DJP online-nya. Ini itu. Baik, kita coba lagi ya. Baik, setelah kita berhasil untuk login ke DJP online-nya, kemudian kita akan membuka e-bookpot-nya. Kita buka di lapor. Kita pilih di pra-pelaporan. Kemudian kita klik e-bookpot-nya. Ya, kita sudah masuk ke sistem e-bookpot-nya. Bagi Bapak Ibu atau yang baru pertama kali menggunakan e-bookpot, jangan lupa untuk melakukan pengaturan penandatanganan. Jadi ini nanti kita masukkan NPWP yang berhak untuk menandatangani SPT dan bukti potongnya. Silakan nanti diisikan NPWP-nya, nanti secara otomatis akan muncul nama yang berhak atau nama dari pemilik NPWP tersebut. Baik, sebelumnya saya akan melihatkan transaksinya. Jadi di sini kita menerima sebuah invoice dari PT eFrame ya, terkait dengan transaksi Zoom Business atau kita menggunakan aplikasi Zoom Business-nya. Di sini ada dokumen berupa invoice, kemudian ada nomor invoice-nya, kemudian ada tanggal invoice-nya. Baik, kita langsung saja buat bukti potongnya. Kita buka kembali lagi e-bookpot-nya. Nah, untuk membuat bukti potong ada dua cara. Yang pertama ada key-in atau langsung di sistem e-bookpot-nya, atau yang cara yang kedua kita bisa menggunakan skema impor. Nah, kalau menggunakan skema impor, silakan diklik dulu impor Excel-nya. Nanti di bagian petunjuk sudah ada skema yang bisa di-download bagi yang menggunakan skema impor ini. Nah, untuk kali ini saya akan menggunakan sistem key-in atau langsung mengisi bukti potongnya melalui sistem e-bookpot-nya. Baik, yang pertama kita klik dulu bukti potong, kita pilih PPH pasal 23, kemudian kita input bukti potong pasal 23. Nah, di sini kita harus memasukkan yang namanya identitas dari wajib pajak yang dipotong. Kita pilih terlebih dahulu untuk tahun pajak dan masa pajaknya. Kita pilih tahunnya 2020. Kemudian masa pajaknya kita pilih 10 atau bulan Oktober. Kemudian kita bisa memilih identitas yang dipakai, apakah mau menggunakan NPWP atau NIK. Nah, bagi Bapak Ibu yang tidak bisa mencantumkan NPWP atau NIK, nah itu kita bisa mengakali gitu ya Pak Yagun ya. Jadi caranya itu nanti bisa memilih NIK, kita isi asal dulu. Nah,
Di sini muncul notif bahwa NIK tidak boleh diawali dari angka 0 dan atau diakhiri 4 digit angka 000. Jadi nanti bagi rekan-rekan, Bapak Ibu yang misalnya kesulitan untuk mendapatkan NPWP atau NIK-nya mungkin bisa menggunakan cara NIK tapi dengan format di awal dan di akhir tidak boleh angka 0. Seperti itu. Nah, di sini kasusnya kita memiliki NPWP perusahaannya, kita pilih NPWP-nya, kemudian kita isikan. Jadi ketika kita mengisi nomor NPWP atau NIK, secara otomatis akan muncul nama dari pemilik NPWP atau NIK tersebut. Baik, setelah kita mengisi identitasnya, kita masuk mengisi dokumen. Nah, dokumen ini adalah dokumen yang kita terima dari lawan transaksi kita. Kita klik tambah. Nah, di nama dokumen ini macam-macam ya. Ada faktur pajak, ada invoice, ada pengumuman, ada surat perjanjian, ada bukti pembayaran, ada akta perikatan, kemudian ada akta RUPS dan surat pernyataan. Karena tadi saya menerimanya adalah sebuah invoice, maka saya pilih invoice. Baik, untuk nomor dokumennya, yaitu nomor dokumen dari invoice tersebut. Kita lihat lagi nomor invoice-nya. Nah, di sini di atas disebutkan nomornya 197 garis miring IF garis miring 10 garis miring 2020. Kita masukkan 197 garis miring IF garis miring 10 garis miring 2020. Kemudian selanjutnya kita pilih tanggal. Nah, tanggal di sini maksudnya adalah tanggal dari invoice tersebut dikeluarkan. Kita lihat lagi di bagian surat invoice-nya. Di sini tertanggal 20 Oktober 2020. Baik, kita masukkan tanggal 20 Oktober 2020. Baik, kalau sudah kita simpan. Nah, kita pilih yang tanpa fasilitas ya, karena kita tidak menggunakan fasilitas baik itu SKB maupun yang ditanggung oleh pemerintah. Kalau sudah, kita masukkan bagian pajak penghasilan yang dipotong. Nah, terlebih dahulu kita harus identifikasi dulu kode objek pajaknya apa. Kita bisa pilih di sini. Baik, saya pilih terlebih dahulu. Karena tadi kita menggunakan Zoom ya. Untuk jasanya kita pilih ini, jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan. Baik, kemudian kita isikan jumlah penghasilan brutonya atau yang menjadi dasar pengenaan pajaknya. Oh ya, baik, gimana Pak? Coba diulangi waktu memilih jenis jasa tadi, Bu. Oh iya, baik. Ini. Jadi Bu, misalnya begini, ada jenis jasa lain, kita pilih di situ nggak pernah ada. Iya. Itu merupakan harus dibuat bukti potong atau enggak, Bu? Seperti interaksi. Oh iya, kalau menurut saya sih ya tetap harus dibuat bukti potong, Pak. Terus jenis jasanya diisi apa kalau nggak cocok? Kalau nggak cocok, ya sebentar, saya cari di bawah ya.
Oke, gini aja Bu. Mohon maaf saya menyela ini jasa tadi. Selain jasa-jasa yang tersebut disebutkan di atas mungkin Pak? Itu kan yang APBN. Oh iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya di Undang-Undang PPh pasal 23 itu dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah jenis jasa lain. Bunyi teksnya seperti itu. Tetapi kalau hanya seperti itu, jenis jasa lain itu alangkah luasnya. Sehingga ayat berikutnya ada ketentuan jenis jasa lain yang dimaksud ayat sebelumnya adalah jasa lain yang ditentukan oleh PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan memilih jenis jasa lain itu PMK 141 itu sudah baku sebagaimana tersebut di aplikasi bukti potong ini. Sehingga kalau jasa tersebut tidak ada di situ karena sudah baku dipilih Menteri Keuangan, itu bukan objek pemotongan PPh. Namun demikian, entah di dalam lapangan entah salah siapa, para pemotong pajak parno. Kata bahasa alay sekarang kan paranoid ya. Nanti kalau nggak motong ini. Sehingga tetap ada pemotongan, kalaupun terpaksa karena parno tadi melakukan pemotongan, tetap dipilih jenis jasanya, tidak bisa dikarang sendiri, dipilih yang mendekati, karena kata-kata itu sudah baku. Walaupun sebetulnya kalau tidak terpilih di situ bukan objek pemotongan, tapi ada kalanya yang ketakutan disalahkan oleh fiskus. Bukan ada kalanya ya, hampir semuanya parno. Sehingga kalaupun terpaksa melakukan pemotongan, dipilih walaupun tidak tepat yang mendekati artinya. Itu ya Bu ya? Iya. Ya silakan Bapak Ibu silakan lanjutkan. Terima kasih Pak Gunawan. Baik, saya lanjutkan tadi sampai di jumlah penghasilan brutonya. Di sini kita masukkan yang menjadi dasar pengenaan pajaknya. Kita lihat lagi tadi invoice-nya di sini yang ditagihkan sebesar 112.500. Kita masukkan di sini 112.500. Nah, di sistem e-Bukpot ini secara otomatis dia akan muncul PPh yang dipotong. Nah, di sini PPh yang dipotong sebesar 2.250. Jadi 2% dari 112.500. Nah, selanjutnya kita isi identitas pemotong pajaknya. Nah, sebelumnya kan tadi sudah diisi terkait dengan yang berhak untuk melakukan penandatanganan. Kita pilih bertindak sebagai wajib pajak, kemudian secara otomatis dia akan muncul namanya. Jangan lupa untuk mencentang pernyataannya. Kalau sudah kita simpan, data akan disimpan, yakin, kita klik OK. Ya, simpan data berhasil. Baik, nanti secara otomatis dia akan masuk ke daftar bukti pemotongan. Di sini sudah masuk ya. Ya, di sini di pojok kanan ada statusnya bahwa bukti potong ini belum diposting di SPT. Kemudian nanti di aksinya nanti bisa kita lihat dulu. Kemudian kita bisa ubah sebelum kita posting. Misalnya ada kesalahan dalam pengisian di bukti potongnya. Kemudian nanti kita juga bisa hapus bukti potongnya. Atau kita bisa kirim email ke lawan transaksi kita. Nah, yang menjadi banyak pertanyaan nih Pak Gun ya. Di sini kan ada aksi hapus. Nah, walaupun kita sudah mengklik hapus, maka di daftar bukti potongnya ini masih tetap muncul, seperti contohnya di bawah ini.
namun ada statusnya hapus. Artinya bukti potong ini sudah terhapus. Namun nomor bukti pemotongannya ini masih ada gitu Pak Gun. Jadi di lapangan itu banyak yang bertanya apakah nomor dari bukti potong yang terhapus tersebut tidak bisa kita gunakan kembali gitu. Ini begini, ini juga merupakan usulan atau sebagai catatan untuk instansi terkait, yaitu programmer maupun di kantor pusat pajak, bahwa bukti potong yang sudah kita buat, meskipun belum kita laporkan SPT-nya, itu kita hapus, memang ada notifikasi hapus. Namun seolah-olah nomor tersebut yang keluar generate by system itu sudah terpakai. Sebaiknya kalau bisa, kalau hapus ya nomornya hilang sekalian, masih bisa dipakai gitu loh. Terkecuali pembatalan. Pembatalan itu artinya sudah keluar, sudah dilaporkan, dibatalkan transaksinya. Itu pembatalan itu nomornya sudah terpakai, nggak apa-apa. Bagaimana e-faktur? Nah, menjawab pertanyaan itu Bu, jadi begini, apa boleh buat aplikasinya demikian? Iya. Ya, itu. Ya. Cuman sebaiknya hanya usulan. Itu dipertimbangkan oleh kantor pusat DJP bahwa sebaiknya pembatalan sama penghapusan itu dibedakan perlakuannya itu. Nanti coba ini Bu ya, dibikin juga contoh walaupun nggak bisa dilanjutkan untuk yang non NPWP sama NIK. Oh iya nanti. Ini silahkan lanjutkan dulu Bu. Oh iya. Baik. Langkah selanjutnya kita memposting dulu bukti potongnya ke dalam SPT. Caranya nanti bukti pemotongan, kemudian kita pilih posting ke SPT. Kita klik. Nah, sebelumnya kita isi terlebih dahulu untuk tahun pajaknya dan masa pajaknya. Kemudian kita klik cari. Ya, sebelumnya saya pernah membuat bukti potong, kemudian saya hapus. Nah, ini jadi bukti potong yang sudah kita buat kemudian dihapus nanti akan muncul di sini ya. Tapi jangan takut, untuk yang diposting nanti tetap ada satu bukti potong. Baik, selanjutnya setelah kita berhasil posting ke SPT, kita input bukti pembayarannya. Baik, kita pilih SPT masa PPh, kemudian kita pilih perekaman bukti penyetoran. Kita pilih terlebih dahulu untuk tahun pajaknya, kemudian kita pilih masa pajaknya. Nah, nanti secara otomatis di sistem e-Bupot ini akan bisa membuat langsung kode billingnya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan kode billing yang ada di sistem e-Bupot, atau bisa juga kita membuat ID billingnya melalui e-billing yang ada di DJP online seperti itu. Jadi tidak harus membuat gimana Pak? Jadi begini. Bapak Ibu sekalian, tolong hati-hati, seperti dijelaskan oleh Bu Febrianti tadi, bahwa setelah kita menghitung dan lain sebagainya, untuk membuat kode billing ada dua cara. Membuat melalui HP bisa, melalui online pajak bisa, melalui kode DJP online, membuka SSP elektronik itu bisa, langsung ke sini bisa. Itu ada menunya. Hanya saja, misalkan itu muncul dua jenis, misalnya yang satu sewa, yang satu jasa, itu membuat dari sini, memang tercetaknya di situ sudah benar. Tapi waktu diunduh, semua sama. Misalnya atasnya sewa, kode jenis pajaknya, map sama kode jenis pajak,
sewa 100, yang satu jasa 104 200. Kode billing yang kita unduh dari situ muncul cetaknya kita unduh sewa semua sama. Jadi hati-hati, jangan langsung cetak itu langsung di store. Cetak dilihat dulu, oh yang satu salah. Nggak bisa diperbaiki di sini, jadi diperbaiki di menu lain aja. Oh iya. Kadang juga ada kasus Pak, jadi misalnya udah diposting nih Pak, kemudian ternyata ada tambahan membuat bukti potong. Kemudian setelah diposting lagi, PPh-nya yang tercantum di sini kan totalnya ya Pak ya. Jadi misalnya kan kita tadi sudah sudah posting, kemudian sudah bayar sebelumnya. Kemudian ada tambahan lagi bukti potong, terus kita posting, jadi PPh-nya kan berubah tuh Pak. Jadi gelondongan gitu. Jadi kalau menurut saya jangan pakai yang ada di enggak jadi gelondongan terus? Kan tadi sudah dibayar. Oh ya, di sini untuk nyetak lagi tambahannya nggak bisa? Nggak bisa, jadi nggak bisa sisanya. Jadi di sini hanya jadi ada dua, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada tambahan seperti Bu Febri tadi, lewat situ nggak bisa. Yang kedua, lewat situ misalnya ada dua kode billing, ada dua jenis. Yang satu 411 123. Satu berapa? 411 berapa? 411 41124 Pak. 411 124 kode 100. 411 124 104. Ya. Itu tercetak satu nanti. Walaupun di situ ada dua, waktu diunduh sama. Kode billingnya beda, nomor kode billing, tapi jenisnya sama. Yang kedua, tadi yang kurang dikit, nyetak dari sini nggak bisa. Jadi dibuat, intinya nyetak dari sini atau dari sini boleh, tapi setelah nyetak mohon dibaca, jangan langsung distorkan nanti keliru. Iya. Itu Bu? Iya, terima kasih Pak. Jadi nanti terkait dengan penyetoran harus dicek kembali ya, jangan langsung dicetak langsung dibayarkan, jangan, jadi dicek kembali. Baik, selanjutnya kita rekam bukti penyetorannya, kita input bukti setornya. Nah, di sini kita bisa pilih apakah dari surat setoran pajak atau misalnya kita menerima pemindah bukuan. Baik, kita akan pilih yang dari surat setoran pajak. Kemudian untuk nomor bukti penyetorannya kita masukkan NTPN-nya. Baik, kita buka terlebih dahulu untuk bukti store-nya. Kita pilih NTPN-nya. Kemudian kita pilih tahun pajaknya 2020. Kemudian kita simpan. Data pembayaran berhasil direkam, kita klik OK. Kemudian kita scroll ke bawah di summary pembayaran. Di sini PPh yang dipotong 5.250, kemudian PPh yang disetor 0, nah selisihnya 5.250. Jadi begini Pak Gun ya, di sini kalau kita menggunakan ID billing yang dari e-bookpot, kemudian kita bayar, terus kemudian kita input bukti bayarnya, maka secara otomatis dia langsung masuk ke sistem e-bookpotnya. Namun kalau kita menggunakan ID billing yang kita gunakan itu selain dari e-bookpot, misalnya dari e-billing atau melalui internet banking, itu kalau kita input NTPN-nya di sini, maka di sistem e-bookpotnya tidak akan langsung masuk. Jadi akan langsung muncul selisih di sini. Jadi tugas kita berikutnya adalah memasukkan bukti bayarnya ke SPT. Baik. Iya. Gitu, Bu, Bu Febri benar itu. Jadi itu nggak usah khawatir. Nanti waktu posting mau pengirim itu ada permintaan untuk dimasukkan. Klik aja masukkan, selisihnya tadi sudah hilang. Iya. Iya. Ya, caranya kita klik SPT masa PPh-nya, kemudian kita klik penyiapan SPT pasal 23 atau 26. Ya, nanti di status SPT-nya akan muncul lengkapi SPT. Kemudian kita klik lengkapi terlebih dahulu. Lengkapi data SPT, kita klik OK.
Ya, SPT ditemukan. Nah, di sini muncul bahwa NTPN yang sudah kita input tadi, di sini ada keterangannya belum masuk ke SPT-nya. Nah, maka kita scroll ke bawah, kita klik di bagian penandatanganan. Kita pilih terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, kita klik simpan. Tambahkan bukti setor ini pada SPT, kita klik OK. Sekarang sudah masuk itu. Iya. Ya. Nah, kita klik refresh terlebih dahulu ya. Nah, nanti di status SPT-nya siap kirim. Baik, untuk prosesnya nanti tidak sampai pengiriman ya Pak Gun ya, karena masih ada transaksi yang lainnya tadi. Jadi gini, Bu Febri, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, karena ini kita tidak dalam pelatihan ini atau kedepannya itu karena langsung dari DJP Online sebagaimana e-form dan lain sebagainya, berbeda dengan e-faktur ya. Ini tidak ada dummy, sehingga yang kami buat ini adalah dokumen resmi, sehingga kami tidak dapat semena-mena atau mengarang begitu saja aplikasi ini untuk pelatihan, sehingga dan juga karena dihapus juga nggak hilang, itulah kita yang agak hati-hati. Tapi nggak apa-apa, ini akan kami lanjutkan dengan cara pengisian yang non-NPWP, meskipun mohon maaf Bapak Ibu sekalian, nanti bisa ditanyakan, tidak akan kami simpan. Jadi nanti setengah jalan akan kami batalkan. Silakan Bu Febri, sekarang yang non-NPWP. Oke, baik. Yang non-NPWP kita balik lagi ke bukti pemotongan, pasal 23, kemudian kita input bukti potongnya. Ya, kita masukkan tahun pajaknya. Kemudian masa pajaknya. Ya, kita akan mencoba pakai NIK. Tunggu Bu Febri. Misalkan NBP kita isi 015 digit. Oh iya, baik. Baik, kita masukkan ya Pak, kode areanya ya? Ya. Misalnya 542000. Nah, Bapak Ibu sekalian, di situ bisa terlihat memang bisa dilanjutkan. Hanya saja kekurangannya apa ini, Bu? Aplikasi ini bohongi. Kekurangannya apa? Di pajak penghasilan yang dipotong mungkin, Pak. Iya, tarifnya tetap 2%. Iya, tarifnya tetap 2%. Sehingga kalau nekat pakai ini nggak sadar, SPT-nya tetap kurang bayar 2%. Ya. Karena tarifnya tidak lebih tinggi. Contoh ya Pak ya, ya. Misalnya 100.000. Nah. Ya tetap 2% itu. Ya. Ya. Kita hapus Bu, kita ulangi. Oke, baik Pak. Sehingga Bapak Ibu sekalian, jangan menggunakan yang ini. Oke, ya. Jadi apa boleh buat, di Per 04 ada petunjuknya bahwa NWP diisi 015 digit. Namun di aplikasi kalau diisi 015 digit tidak mau, sehingga dikosongi aja, yang diklik adalah NIK. Saya coba ya Pak Gun. Bagaimana dijelaskan? Ya, silakan coba Bu. Ya, tadi kan ada notif muncul ya bahwa di awal dan di akhir itu tidak boleh ada angka 0. Ya. Saya coba misalnya 1, 0, 0, 0, 0, 0. Bu, daripada susah, satu aja semua. Oh, gitu. Sampai habis. Oh iya, baik. Lebih cepat. Nah, Bapak Ibu sekalian, sampai di sini jangan menyerah. Abaikan aja yang notif kotak merah itu apa Bu? Terbaca. Yang kan ini munculnya NIK tidak ditemukan. Ya, yang merah apa? Yang merah ulangi, kemudian nah, yang abaikan kata-kata ulangi, ya. Langsung klik rekam. Nah, di sini silahkan melanjutkan. Hanya saja harus mengisi ini Pak, itu alamatnya kode pos tidak diisi nggak apa-apa, ya. Tapi
Alamatnya harus lengkap. Bukan alamat nggak lengkap nggak apa-apa. Yang bawah itu apa? Ya. Ada alasan pengisian Enggak. NIK tanpa validasi. Kabupaten itu harus diisi itu. Oh iya. Itu sampai desa itu harus diisi. Kalau nggak diisi nggak mau. Iya. Nanti Nah, kemudian alasan pengisian itu harus diisi Bapak Ibu sekalian ya. Sampai kecamatan. Kode pos nggak diisi nggak apa-apa. Kolom alamat nggak lengkap nggak apa-apa. Tapi kotak pilihan itu yang dari provinsi sampai ke kelurahan itu harus diisi dengan memilih. Kemudian yang selanjutnya apa Bu itu terbaca apa? Alasan pengisian NIK tanpa validasi. Nah, itu harus diisi minimal 30 karakter. Jadi diisi aja bahasa baku tidak dapat menunjukkan NPWP atau NIK. Itu lebih dari 30 karakter. Kalau kurang nggak mau juga. Itu Bu. Iya. Ya Bapak Ibu sekalian, karena ini hanya pelatihan dan nggak ada daminya. Selanjutnya sama saja, selanjutnya mengenai apa itu bawahnya? Yang ini. Ya kolom bawahnya itu selanjutnya sama saja seperti yang punya NPWP. Tapi nanti bedanya di pajak penghasilannya sudah terpotong dengan benar. Ya sekarang ini diisi aja angkanya beda. Oke. 1 juta lah gampang biar. Oh, iya. 400. Walaupun di tarifnya tertera 2 2% ya? Tapi ya, di situ ada kata-kata. Ada kalau tarif biasa nggak ada kata-kata itu. Ya. Nah sekarang jadi benar, ya. Bukan 2% Bu. Gitu. Jadi 4%. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, caranya seperti ini, namun mohon maaf kita tidak bisa melanjutkan karena bukan aplikasi dummy. Silakan Bu, lanjutkan Bu. Baik. Sudah selesai sih Pak Gun. Enggak, itu dibatalkan gitu loh. Oh iya, baik. Saya batalkan. Oke. Jadi tidak akan masuk ke daftar bukti pemotongannya karena tidak sekarang gini Bu, karena kita juga nggak bisa ini, minimal tolong ditunjukkan cara mengisi ekspornya untuk Excelnya. Oh, impornya ya Pak? Ya. Oke, baik. Setelah intinya tersedia Excel, mengisi Excel untuk mengimpor itu benar. Begitu benar itu nanti tinggal enter, masuk semua. Kalau salah, ditolak. Iya. Kita ke Excel aja, Bu. Ya, sebentar Pak. Saya lihat dulu skema impornya. Nah, jadi di skema impor ini terdapat banyak sheet. Yang sheet pertama ada sheet rekap. Ini kita merekap berapa bukti potong yang sudah kita buat atau yang akan kita buat. Nah ini mengisinya itu terakhir. Setelah kita mengisi bukti potong 23 atau 26. Kemudian di sini ada sheet 23. Sebentar Bu, yang di hijau kenapa Bu? Yang sheet di hijau itu maksudnya apa? Rinciannya Pak. Jadi di sini ada daftar kode bukti potong. Oh, ya, yang satunya Bu, yang satunya? Yang satunya ada daftar kode negara. Oh, itu maksudnya pelengkapan untuk kerpean ya Bu ya? Iya. Tidak perlu kita rubah apa-apa tuh, iya. Untuk kerpean aja. Iya, kemudian ya, ada lagi jenis ya, paham, dokumen Bu, paham, referensinya. Bu, silakan Bu. Baik. Jadi kita lihat terlebih dahulu di sheet 23. Di sini berkaitan dengan bukti potong PPh pasal 23, nanti kita isikan di sheet 23, kemudian ada sheet 26 terkait dengan transaksi PPh pasal 26, kemudian ada dasar pemotongan. Nah, dasar pemotongan ini diisi berkaitan dengan dokumen yang kita terima dari lawan transaksi. Baik, misalnya tadi hanya ada transaksi PPh pasal 23, yang 26 kita hapus. Oh, cukup Bu. Ya. Yang pojok merah itu apa gunanya Bu? Ini sebagai pembantu Pak Gun, jadi misalnya kode negara nih, nah nanti di situ enggak, ada. Bukan itu, yang lainnya coba, yang lainnya. Oh, formatnya. Ya, format. Ini Bapak Ibu sekalian, tolong diperhatikan format selnya itu. Kalau disuruh teks,
jangan diganti accounting. Itu loh, penting itu. Iya. Ya. Oke. Kalau belum paham, apakah itu teks atau accounting itu yang mana? Mohon kursus komputer dulu. Iya, itu penting banget. Oke. Silakan Bu. Ya, baik. Saya lanjutkan. Kita ke sheet 23 ya. Nah, ini di sini ada contoh-contoh cara pengisiannya. Di sini ada masa pajaknya, tahun pajaknya, tanggal pemotongannya. Nah, bedanya di skema impor ini, tanggal pemotongan di bukti potongnya kita bisa isi sesuai yang kita inginkan ya Pak. Ya. Namun kalau kita dengan cara key-in atau langsung melakukan di sistem e-bupotnya itu kita tidak bisa memilih tanggal bukti potongnya. Jadi dengan demikian Bu, ya. Kalau kita memilih dengan cara key-in, itu kita harus langsung membuat bukti potong sebelum akhir bulan pemotongan. Tapi kalau pakai impor, telat nggak apa-apa, karena tanggalnya bisa kita isi sesuai tanggal, atau dengan istilah sekarang backdate. Tapi kalau pakai key-in, tanggalnya tanggal Google, bukan tanggal komputer. Ya. Komputer kita rubah tanggalnya, tetap keluar tanggal sekarang saat diketik. Itu Bu, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Gun. Oke, kita misalkan contoh tadi, ini kita hapus dulu. Ya, kita pilih masanya masa Oktober, kemudian tahun pajaknya kita pilih 2020. Kemudian tanggal pemotongannya misalnya tanggal 20 akhir bulan aja Bu. Oh ya, akhir bulan, baik. Tanggal 31 Oktober ya. Jadi kalau banyak tinggal copy paste ke bawah. Ya. Kemudian ber-NPWP Y atau N. Nah, di sini ada keterangannya ya. Kita isi Y jika wajib pajak terpotong memiliki NPWP. Kemudian kalau N jika WP terpotong tidak memiliki NPWP dan wajib mengisikan NIK. Jadi kalau pakai skema impor ini, jadi salah satu, apakah ada NPWP atau NIK. Kalau misalnya kosong semua, nanti tidak bisa kita impor di e-bukpotnya. Juga Bu, di sini tidak bisa ngakali seperti yang key-in tadi. Tidak bisa. Nah, jadi harus benar-benar NPWP atau NIK. Ada atau enggak gitu aja, ya. Baik, tadi kita pakai yang punya NPWP ya, maka kita isi Y, terus kemudian kita isi nomor NPWP-nya. Di sini formatnya tanpa tanda baca, jadi kita langsung angkanya. Kemudian NIK-nya kita kosongkan saja. Nomor telepon kalau misalnya di invoice-nya tertera ya kita isikan, kalau tidak ada bisa kita kosongkan. Kemudian kode objek pajaknya, nah ini kita bisa lihat di sheet di daftar kode bukti potong. Jadi kita bisa melihat nih kode objek pajaknya ada berapa. Nah, misalkan saja kita pilih yang sewa ya. Kita masukkan di sini. Nah, itu gunanya untuk kerpean tadi ya, Bu ya? Iya, gunanya untuk melihat ini ya 24. Kemudian penandatanganan bukti potong pengurus Y jika ditandatangani oleh pengurus, N kalau ditandatangani oleh kuasa. Kita pilih yang N, kemudian kita pilih penghasilan brutonya. Misalnya 1 juta. Nah, kita pilih di sini apakah mendapat fasilitas. Kalau tidak, kita bisa pilih N. Kalau kita misalnya ada menggunakan fasilitas berupa SKB, kita bisa isikan SKB, atau kalau kita mendapatkan ditanggung pemerintah, kita bisa mengisikan dengan DTP. Karena kita tidak memakai fasilitas, kita klik N, kemudian nomor SKB, nomor aturan DTP, dan NTPN DTP kita kosongkan. Nah, selanjutnya setelah kita selesai menginput bukti potongnya, kita input dasar pemotongannya.
Kita input dokumen yang kita terima dari lawan transaksi kita. Ini kita hapus terlebih dahulu. Baik, ini jenis nomornya, kemudian jenis pajaknya PPh 23 ya. Kemudian jenis dokumennya kita bisa lihat di sheet daftar jenis dokumen referensi. Nah, tadi misalnya kita menerima invoice nih. Kodenya adalah 02. Kita isi di sini dasar pemotongannya 02. Kemudian nomor dokumennya tadi 197 IF 10 2020. Kemudian tanggal dokumen yang dimaksud adalah tanggal dari invoice-nya ya. Tanggal invoice dikeluarkan tanggal misalnya tanggal 20 bulan 10 2020. Nah, bila kita sudah selesai menginput bukti potong dan dasar pemotongan untuk dokumennya, kemudian kita baru isi rekapnya. Nah, berapa jumlah bukti potong PPh pasal 23 yang sudah kita input? Tadi ada 1. Jumlah bukti potong pasal 26 tadi 0. Atau tidak ada ya. Kalau sudah, kita klik simpan. Atau bisa juga kita save as. Nah, untuk menggunakan skema impor ini, nama filenya kita rubah sesuai dengan NPWP kita. Jadi kita rubah, kita namakan dengan NPWP kita. Kalau sudah kita simpan. Baik, sudah selesai. Kita masuk ke DJP online-nya lagi. Kita akan impor skema yang sudah kita buat tadi. Kita klik bukti pemotongan, kita impor Excel-nya. Nah, di sini kita bisa pilih filenya. Nah, tadi kita sudah simpan ya. Kita klik. Kemudian nanti kita klik simpan. Oke. Proses selesai. Nah, untuk melihat apakah yang kita impor ini berhasil atau tidak, kita bisa scroll ke bawah. Stop, masuk nanti. Kenapa? Itu kalau kamu scroll, kamu masuk. Oh gitu? Oh iya. Tunggu Bu Febri. Jadi mohon maaf nggak bisa kita lanjutkan karena ini aplikasi resmi. Untuk lebih jelasnya, kebetulan kami juga sudah memproduksi YouTube-nya yang dipandu oleh Bu Febri juga. Mau nanti Ibu Febri memberikan link untuk YouTube-nya ini dengan 2 cara, yaitu key-in sama impor. Iya. Ini nanti kalau kita lanjutkan akan masuk. Padahal itu tadi data karangan, sehingga akan merusak file kami. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Untuk itu nanti bisa dilihat sendiri di YouTube tersendiri. Ya. Itu Bu Febri ya? Iya. Ya. Baik, ini saya klik batal ya. Oke. Jadi nanti bagi Bapak Ibu yang mau melihat prosesnya dari proses penginputan sampai pelaporan, nanti bisa dilihat di channel YouTube kami di Sharing Pajak Emenko. Di situ sudah ada video terkait dengan penginputan bukti potong melalui key-in dan juga penginputan bukti potong melalui skema impor. Jadi silakan bisa lihat di channel YouTube kami. Seperti itu. Baik, untuk praktek dari EBUPOT ini sudah selesai. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita istirahat sebentar Pak Gun ya. Nanti kita akan tayangkan video kurang lebih selama 3 menit. Baik, bagi Bapak dan Ibu bisa istirahat sebentar, mungkin bisa ambil minum atau cemilan ya. Sebelum kita nanti balik lagi. Baik.
Kita iklan terlebih dahulu ya.